Baik, anak-anak, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Kemudian untuk tugas minggu depan, silakan kerjakan LKPD yang telah Ibu share di grup WhatsApp. Setelah itu tolong di print out ya, lalu dikerjakan di sana. LKPD dikerjakan secara berkelompok. Minggu depan akan kita bahas bersama-sama dan kalian boleh mencari dari berbagai informasi anak-anak. Baiklah, mungkin Ibu akhiri. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Bagus, baiklah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa ya. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Adela. Di pagi acara ini, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap Ibu. Baiklah, kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Minggu lalu telah mempelajari teori asam dan basa. Nah, asam dan basa ini memiliki tingkat keasaman dan juga kebasaan. Tingkat keasaman dan kebasaan ini dapat ditentukan dan juga bagaimana kita menyatakan tingkat keasaman dan kebasaan tersebut. Disinilah kita untuk mempelajari materi tersebut. Baiklah, anak-anak, mari kita cermati gambar yang sudah Ibu tayangkan di PPT. Dan jika ada yang tidak kalian pahami, boleh ditanyakan ya. Iya, silakan Pak. Jeruk dan cuka bisa dikonsumsi dan dirasakan bahwa keduanya tersebut asam ya Ibu. Namun HCl kan berbahaya jika kita konsumsi. Jadi untuk menentukan bahwa HCl itu asam dan berapa tingkat keasaman atau pH-nya, menggunakan apa ya Ibu? Oke, pertanyaannya bagus ya. Mungkin adakah yang ingin mencoba menjawab? Izin menjawab Ibu. Ya. Mungkin dengan kertas lakmus ya. Oke, mantap ya. Namun kurang tepat. Karena kan kertas lakmus itu hanya untuk menguji apakah zat itu asam atau basa. tidak dengan tingkat keasaman atau pH-nya. Mungkin ada yang ingin menjawab? Saya Ibu. Ya, silakan Mega. Indikator universal Ibu. Oke, benar sekali ya Mega. Jadi menggunakan indikator universal untuk melihat tingkat keasaman atau pH suatu zat atau suatu larutan. Jadi di sini kita langsung aja ya untuk membahas LKPD yang sudah Ibu share di grup WhatsApp minggu lalu. Apakah kelompoknya sudah dibentuk? Sudah Ibu. Ada berapa kelompok ya anak-anak? Ada 2 kelompok Ibu. Oke, terima kasih ya. Dikarenakan pertanyaannya hanya beberapa poin saja, mungkin Ibu akan membagi 2 kelompok saja. Oke, paham yang Ibu maksud? Paham Ibu. Baik, karena kelompoknya sudah ada 2, mungkin untuk kelompok pertama boleh membacakan hasil diskusinya ya. Untuk poin-poinnya itu, untuk kelompok 1 itu dari A sampai D, dan kelompok 2 nanti dari E sampai H. Oke? Kelompok 1 mungkin bisa dimulai. Baik Ibu, untuk hasil diskusi yang sudah kami share di grup WA, pada soal di atas jawabannya seperti ini Ibu. Oke, bagus sekali. Setuju dengan jawaban dari kelompok 1? Setuju Ibu. Oke, mungkin kalau sudah setuju, apakah sudah sama semua? Sama Ibu. Oke, langsung aja ya, dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi berdasarkan grafik yang telah kami buat, rentang atau trayek pH adalah 1 sampai 14 Ibu. Nah, benar ya anak-anak. Jadi seperti itulah trayek atau rentang pH. Namun ketika kita sudah menemukan rentang pH tersebut, bagaimana untuk kecenderungan larutan yang ada di tabel hasil pengamatan tersebut? Karena rentang atau trayek pH adalah 1 sampai 14, maka kecenderungan pH-nya yaitu asam. Oke, iya benar sekali ya. Jadi pH asam itu berada di bawah 7 dan netral itu berada tepat di 7. Dan untuk basa itu lebih dari 7 pH-nya. Maka kemudian silakan untuk jawaban D, untuk jawaban terakhir kelompok 1 silakan dibaca.
Baik Ibu, menurut kelompok kami, berdasarkan tabel di atas, semakin kecil konsentrasi larutan HCl dan CH3COOH, maka harga pH akan semakin besar Ibu. Iya, benar. Itu berarti bahwa pH di sini berbanding terbalik dengan konsentrasi larutan asam. Sehingga secara sistematis dapat kita tuliskan hubungannya. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Bagaimana untuk hubungan secara sistematisnya? Jadi untuk soal bagaimana hubungan matematika antara pH dan pH dengan konsentrasi H+, jadi jawabannya itu pH sama dengan log 1 per konsentrasi H+. Nah, pH-nya itu sama dengan log 1 dikurang log konsentrasi H+. pH sama dengan 0 dikurang log konsentrasi H+, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Maka hubungan matematikanya adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+, Bu. Oke, benar ya. Untuk membuktikan hasil dari rumus yang kalian dapat tersebut tadi, coba kalian masukkan kembali ke data tabel hasil pengamatan HCl dengan rumus tersebut ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu membuktikan rumus tersebut benar atau tidaknya, kita bisa memasukkan kembali data tabel dengan rumus pH HCl sama dengan min log konsentrasi H+, pH HCl yaitu 1 sama dengan min log konsentrasi H+, didapatkan yaitu 10 per 41 sama dengan konsentrasi H+. Nah, pada pH HCl sama dengan min log konsentrasi H+, pH HCl yaitu 2 sama dengan min log konsentrasi H+, didapatkan hasil yaitu 10 per 2 sama dengan konsentrasi H+. Selanjutnya yaitu pH HCl sama dengan min log konsentrasi H+, pH HCl yaitu 3 sama dengan min log konsentrasi H+, didapatkan hasilnya yaitu 10 per 3 sama dengan konsentrasi H+. Oke, baik. Jadi negatif logaritma yang menghubungkan pH dan konsentrasi tersebut diperoleh melalui percobaan pengukuran pH, larutan dan konsentrasi yang sudah kita lihat pada tabel tersebut. Jadi coba sekarang kalian hitung kembali untuk HCl, itu kembali pH untuk larutan HCl 0,01 molar menggunakan rumus pH yang kalian dapat tadi. Apakah hasilnya sama dengan tabel atau tidak? Baik Ibu, jadi untuk HCl 0,01 kita bisa menggunakan persamaan pH HCl sama dengan min log konsentrasi H+. Kemudian pH HCl itu sama dengan min log konsentrasi H+ yang kita masukkan di 1 kali 10 pangkat min 2. Kemudian kita dapatkan 2 min log 1. Kemudian 2 log 1 itu adalah 0, jadi 2 dikurang 0 sama dengan 2 Ibu. Jadi Oke. pH HCl adalah 2. Oke, terima kasih ya. Jadi begitu ya untuk pertanyaan yang tadi yang sudah dijawab, yaitu pH HCl yang pada hitungan di tabel tersebut dengan rumus yang sudah kalian dapat berarti sama ya. Jadi untuk hubungan matematik dan penyelesaian perhitungan di atas, tariklah kesimpulan mengenai apa itu pH. Ayo dijawab. Berdasarkan persamaan yang telah kami peroleh, jadi apa yang dimaksud dengan pH? pH merupakan negatif logaritma dari konsentrasi H+. Oke, benar sekali ya. Jadi pH itu adalah logaritma negatif logaritma dari konsentrasi H+. Dari penjelasan di atas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, cukupkan pertemuan pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa dibaca bukunya ya anak-anak. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas POH dan juga PKW. Ibu akhiri, selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu.